أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبكرمه تنال البركات وبعفوه تبدل السيئات بالحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus masjid, ketua, para jajarannya, dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua, dan anak-anak kita yang semangat ke masjid. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita selalu diringankan Allah, selalu dimudahkan untuk menuju tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada beliau. InsyaAllah kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di minggu keempat ini dengan tema fikih ibadah, yang mana kita sudah membahas tentang jenis-jenis daripada sholat. Kita sebutkan bahwa sholat ini ada yang fardu dan ada yang sunnah, dan beberapa sholat sunat telah kita bahas. Mulai dari sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat yang mengikuti daripada sholat fardu, qabliyah dan juga ba'diyah. Lalu kemudian kita membahas sholat sunat duha, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat istikharah, dan sholat sunat hajat. Lalu kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk pada sholatul janazah.
yaitu adalah sholat jenazah. Ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Pertama, bahwa hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah artinya tidak boleh ditinggal oleh semua umat Islam. Walaupun dia tidak wajib secara individu, secara personal, tetapi dia wajib secara global. Apa arti wajib secara global? Yaitu kita secara umum diminta, tapi tidak secara individu. Maka kalau sebagian sudah melaksanakan, maka saqata anil akharin, maka yang lain itu tidak lagi wajib. Itu maksud daripada fardu kifayah. Maka oleh karena itu, karena dia harus ditunaikan ketika ada orang meninggal, maka wajib, harus kita ketahui. Yang kedua, sholat jenazah ini adalah pahalanya besar. Maka salah satu cara kita untuk mendulang atau memperoleh pahala yang besar, karena kata Nabi SAW, siapa yang memandikan jenazah, kemudian mengafaninya, lalu kemudian mensolatinya, maka kata Nabi SAW, lahu qiratani, baginya 2 qirat. Nabi ditanya oleh sahabat, wa ma qiratani ya Rasulullah, apakah 2 qirat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sebesar gunung Uhud. Jadi luar biasa. Walaupun dia fardu kifayah, mungkin orang sudah sudah sholat, mungkin kita merasa tidak wajib. Betul, tapi kalau kita tidak ikut sholat, kita kelewatan pahala yang sangat besar. Maka oleh karena itu, sebaiknya kita sebisa mungkin ikut sholat jenazah. Kalau ada jenazah, ya kalau tidak ada jangan sholat jenazah. Walaupun jenazahnya tidak kenal, misalnya kadang-kadang kita mampir sholat di masjid misalnya, itu ada jenazah mau disolatkan misalnya, terutama sholat zuhur atau sholat asar biasanya. Maka sebisa mungkin ikut sholat jenazah. Walaupun tak kenal siapa orang, pokoknya intinya kalau dia disolatkan berarti itu pertanda bahwa dia sebagai muslim. Kalau sempat, jadi sebisa mungkin. Apalagi orang-orang yang pergi haji atau pergi umrah, itu bisa dibilang 5 waktu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada sholat jenazah. Maka itu kesempatan yang luar biasa bagi kita. Jadi salah satu wasilah untuk mendulang pahala sholat jenazah ini. Dan memang dianjurkan dalam sholat jenazah ini, semakin banyak yang sholat. Dalam sebuah riwayat bahwa kalau kata Nabi SAW, kalau jenazah seseorang itu disolatkan oleh 40 orang, maka dia terbebas daripada siksa kubur. Atau disebutkan bahwa dia diberikan syafaat, itu menjadi syafaat baginya. Atau ya pokoknya intinya ada keutamaannya lah ketika orang disolati lebih daripada 40. Maka menunggu orang untuk bisa melaksanakan sholat jenazah itu bagus juga gitu. Maka misalnya waktu-waktu sholat, jadi bagus waktu sholat. Kenapa? Karena orang sekalian sholat zuhur misalnya, dia langsung sholat jenazah. Makanya kalau misalnya ada sholat jenazah yang mau disolatkan, maka setelah salam itu langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak usah zikir lagi. Zikir itu kan sunnah. Jadi langsung aja gitu. Tidak usah sholat sunat ba'diyah dulu. Langsung aja sholat sunat jenazah. Jadi langsung jenazah itu dihadirkan. Kenapa? Biar orang yang yang sholat berjamaah itu langsung bisa melaksanakan sholat jenazah. Jadi berharap kita setiap jenazah itu disolatkan oleh banyak orang. Dan kalau kita rajin sholat jenazah, insya Allah nanti jenazah kita disolatkan oleh orang juga. Dan kita berharap jenazah kita disolatkan oleh lebih ramai, lebih 40 lagi gitu. Itu sebagai
pertanda yang baik. Nah, maka penting nih sholat jenazah. Yang ketiga, pentingnya sholat jenazah bahwa semua orang mati. Nah, artinya kan semua orang akan disolati gitu. Dalam disebutkan bahwa orang mukmin itu selagi dia muslim, mukmin, maka wajib untuk disolati. Kalau misalnya dia bareng-bareng meninggalnya dalam suatu kecelakaan atau kadang-kadang dalam musibah misalnya, itu tidak sempat disolati satu-satu, maka disolati secara umum. Dikumpulkan dikumpulkan jenazah itu banyak-banyak, disolatkan secara umum. Jadi tetap wajib sholat jenazah. Seperti kejadian gempa, tsunami, kan itu kadang-kadang banyak jenazahnya. Nah, maka kalau bisa satu-satu sebenarnya lebih bagus. Nah, hanya saja karena kadang-kadang satu-satu susah, jadi dikumpulkan aja sekaligus dideretkan gitu, dijejer, langsung disolatkan sekali. Nah, itu boleh juga. Jadi selagi dia bisa disolatkan. Bahkan kalau dia misalnya hilang atau tidak ditemukan jenazahnya, maka sholat ghaib. Sholat ghaib, maka ada sholat ghaib gitu. Itu keutamaan daripada sholat jenazah. Nah, kalau orang kecelakaan, mungkin dia hilang gitu kan, kadang-kadang tenggelam di laut kan, kadang-kadang kalau udah berhari-hari udah terpisah-pisah badannya, maka ada yang ditemukan kakinya, mungkin tangannya. Nah, itu mana yang ditemukan, dikafani, disolati. Jadi yang bagian yang mana pun ditemukan, nah dikafani, disolatkan. Begitu juga dengan janin. Janin yang lahir, kalau dia lahir hidup, jadi kalau dia lahir hidup nih, sempat bernafas misalnya, sempat bernyawa, menangis misalnya, kemudian meninggal, maka itu sepakat ulama bahwa dia dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Nah, itu kalau dia lahir sempat hidup, nah, lalu kemudian meninggal lagi. Tapi kalau dia lahir dalam keadaan meninggal, ini menurut sebagian ulama dia tidak perlu disolatkan. Jadi cukup dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Nah, tapi sebagian ulama selagi dia lewat 4 bulan, jadi 4 bulan dia, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa kita atau janin dalam perut seorang ibu itu umur 4 bulan 120 hari. Nah, itu ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Itu maknanya bahwa umur 4 bulan itu sudah sebagai manusia. Maka di situ ketika dia keguguran lebih daripada 4 bulan atau 4 bulan ke atas, maka sebagian ulama mengatakan bahwa dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia lahir dalam keadaan meninggal, maka dia tidak wajib untuk disolati. Tapi kalau dia keguguran di bawah 4 bulan, itu sepakat ulama mengatakan bahwa tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan juga tidak perlu disolati kalau di bawah 3 bulan, karena itu belum jadi manusia, tapi masih berupa segumpal darah. Itu terkait dengan sholat jenazah untuk yang keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal. Nah, jadi intinya bahwa sholat jenazah ini adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa
sholat jenazah berbeda dengan sholat yang lain. Nah, itu ada tata caranya yang kita sudah sering melaksanakan. Nah, hanya saja penulis kitab fikih Islam ini, beliau sebelum berbicara tentang tentang kaifiyah atau tata cara daripada sholat jenazah, beliau membahas dulu tentang apa yang terkait dengan kematian. Nah, jadi apa hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kematian. Yang pertama, kata beliau, ma yutlabu minal muslim qabla al-maut wa ma yustahabbu halat al-ihtidar wa ba'da al-maut min at-tajhiz. Jadi hal-hal yang dianjurkan terhadap seorang muslim sebelum dia meninggal. Wa ma yustahabbu lahu halat al-ihtidar, apa yang dianjurkan ketika kematian mendekat. Nah, jadi tidak hanya membahas sholat, tetapi juga terkait dengan apa yang berkaitan dengan kematian itu. Yang pertama, al-istidadu lil maut. Jadi kata beliau, dianjurkan untuk kita yang hidup ini, setiap yang hidup itu harus mempersiapkan yang namanya kematian, al-istidad lil maut. Nah, jadi beliau mengatakan, ya sebelum kita masuk membahas sholat jenazah ini, sebaiknya kita kaji hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Nah, yang pertama, kata beliau, kita sebagai orang yang hidup itu dianjurkan untuk senantiasa bersiap untuk kematian. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, bahwa setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati, pasti mati dia. Bersiap atau tidak, ingat mati atau tidak, pokoknya kita semua akan mati. Nah, kita tinggal menunggu antri saja, menunggu giliran. Nah, jadi kita ini antri untuk mati. Nah, jadi giliran. Nah, begitulah kehidupan. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min dzikri hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat daripada yang memutus kelezatan dunia. Apa yang memutus kelezatan dunia? Kematian. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat mati. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Itu orang yang paling cerdas. Nah, jadi ukuran kecerdasan itu kalau dalam masalah ini itu adalah orang yang paling banyak mati, bukan yang paling banyak gelarnya. Nah, kita kadang-kadang profesor, doktor, banyak gelarnya berderet-deret misalnya, itu kayaknya pintar gitu kan. Nah, ternyata kalau dalam versi yang lain, ini tidak artinya ada versi yang sisi yang lain, bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Walaupun mungkin dia nggak punya gelar apa-apa, dia tidak pernah makan bangku sekolah misalnya kan. Nah, karena memang kita tidak ada makan bangku sekolah. Cuman karena terlalu lama sekolah, akhirnya dibilang makan bangku sekolah. Jadi walaupun dia tidak pernah sekolah, TK tidak pernah. Kalau sekarang ini kan sekolah banyak tuh, mulai dari PAUD, pendidikan usia dini, nanti TK lagi banyak sekarang ini. Bahkan ada lagi sebelum usia dini lagi. Jadi banyak banget sekarang. Dulu saya tidak tamat TK, karena TK tidak ada. Hari ini kan masuk SD, anak itu sudah harus diharuskan sudah pintar baca. Kalau saya dulu masih ingat, ada pokoknya intinya sekolah pertama itu SD. Nah, disitulah belajar baca, belajar ini. Jadi ternyata guru SD dulu lebih susah daripada guru SD sekarang. Nah, guru SD sekarang menerima murid itu sudah pada pintar baca, karena di TK sudah diajarkan baca. Nah, jadi kalau menurut versi ini, bahwa orang yang paling cerdas, yang paling pintar itu, kata Nabi SAW, adalah yang paling banyak ingat kematian, walaupun dia belum pernah sekolah. Tapi karena dia banyak ingat mati, berarti dia orang yang paling cerdas. Apa arti ingat mati? Bahwa setiap aktivitasnya itu dia selalu menjaga
agar bagaimana kematiannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ingat mati itu duduk merenung, sholat, artinya pergi ziarah kubur, ingat, bukan itu. Tapi ingat mati itu adalah ketika dia beraktivitas, maka dia ingat kematian. Maka ketika dia bekerja, ada kesempatan untuk menipu dalam pekerjaannya, ada kesempatan untuk untuk bermaksiat dalam pekerjaannya, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia pikirkan kematiannya. Jadi dia tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap semangat, urusan dunianya semangat, tetapi dia tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah atau aturan syariat, apalagi memakan yang haram, karena dia ingat bahwa dia akan mati itu. Nah, dan itu akan menyusahkan dia nanti. Itulah maksud daripada mengingat mati. Jadi mengingat mati ini salah satu penghalang bagi kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalaupun melakukan kemaksiatan, insya Allah cepat-cepat untuk bertaubat. Karena takutnya segera mau mati. Inilah yang kita perhatikan. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa al-isti'dad bil mauti, mempersiapkan daripada kematian. Dan kata beliau, salah satu bentuk daripada al-isti'dad bil mauti al-khuruj minal mazalim, jadi keluar dari segala bentuk kezaliman. Jadi artinya ada orang yang dizalimi, diambil, kalau terkait dengan harta maka harus dikembalikan. Itu namanya keluar dari kezaliman. Kalau punya hutang-hutang, bayar, itu maksudnya. Artinya tidak mengambil hak orang lain. Kalau ada hak orang lain terambil, maka dia berusaha untuk mengembalikan. Walaupun itu mungkin nilainya kecil, mungkin pernah makan di warung, misalnya makan 3 bayar 2, itu kecil mungkin, tapi dengan cara dia berusaha untuk menyelesaikan, maka itu salah satu daripada bentuk mempersiapkan kematian yang baik. Jadi keluar dari segala macam bentuk kezaliman. Kalau ada hak orang terambil berupa harta, kalau berupa harta maka kalau orangnya, jadi kalau hak orang terambil berupa harta, ini tidak cukup dengan dia muhasabah, ya Allah ampunkan dosa saya, menangis-nangis dia muhasabah, ya Allah ampunkan saya, taubatan nasuha. Tetapi hak orang terkait dengan harta tidak dikembalikan, itu tidak diampunkan dosanya. Nah, walaupun mungkin satu buah kelengkeng punya tetangga termakan, itu harus diminta kehalalannya gitu. Jadi harus diselesaikan. Itu maksud al-khuruj minal mazalim. Kalau orangnya ada, maka harus dikembalikan kepada orangnya. Karena kita mungkin pernah berutang 10.000, belum bayar-bayar, orangnya masih hidup, harus kembalikan kepada orangnya. Nah, kalau orangnya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada ahli warisnya kalau ada ahli waris. Ahli warisnya juga tidak ada, mau dicari nggak ada lagi, pokoknya sudah kayaknya udah mati semua dah. Apalagi meninggal beruntun, misalnya dalam satu perjalanan meninggal semua, maka kata para ulama adalah bayarkan dengan cara menyerahkan ke lembaga-lembaga sosial, seperti misalnya ke masjid, niatkan untuk sedekah daripada dia yang haknya terambil itu. Nah, itu maksud dari al-khuruju minal mazalim. Nah, itu kalau terkait dengan materi, terkait dengan harta. Tapi kalau terkait dengan kehormatan, kita pernah menggunjingnya, kita pernah memfitnahnya, maka minta maaf dengan cara kita minta maaf. Maka disinilah pentingnya kita selalu meminta maaf. Apalagi ada halal bihalal. Jadi kalau minta maaf ini tidak perlu disebutkan dulu saya pernah gunjing kamu, pernah ini, kamu tidak perlu. Pokoknya intinya minta maaf aja. Nanti kalau disebut sakit hati dia malah nggak jadi memaafkan. Jadi pokoknya minta maaf aja lah. Makanya halal bihalal itu bagus. Intinya salam-salaman, saling bermaafan. Apalagi kita sesama tetangga nih. Sesama tetangga ini paling sering, karena semakin banyak perjumpaan kita, maka semakin potensi untuk terjadi clash.
Maka kadang-kadang tetangga itu banyak persoalan, maka harus kita selalu meminta maaf, dan kita juga harus berlapang dada untuk memberi maaf. Wa taubatu minal ma'asi wal iqbal 'ala ta'ah. Jadi bertaubat dari kemaksiatan dan melakukan hal-hal yang amal soleh. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yamutu 'ala ma 'alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Jadi memang kita khawatir kadang-kadang, ini nanti mati saya seperti apa gitu. Karena kondisi kematian itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu gitu. Hanya saja kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadi rahasia, tetapi rahasia ini tidak dirahasiakan serahasia-rahasianya, tetap ada bocoran-bocorannya. Apa bocorannya? Ya, itu diantaranya hadis Nabi SAW bahwa al-mar'u yamutu 'ala ma 'alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, membiasakan hal-hal yang baik, membiasakan lisan kita untuk ucapan-ucapan yang baik. Astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, Allah akbar, la ilaha illallah. Itu kenapa? Agar ketika kita nanti sakaratul maut, mudah-mudahan itu yang terucap gitu. Makanya kalau hidup ini jangan dibiasakan keluar bahasa-bahasa rambutan, kedondongan, itu masih oke lah kalau itu. Ini kadang-kadang nama-nama isi kebun binatang yang keluar. Nah, itu kadang-kadang semua kebun binatang, nama hewan di hutan itu disebutkan. Nah, khawatirnya ketika sakaratul maut itu pula yang tersebut. Maka oleh karena itu hadis Nabi SAW bahwa al-mar'u yamutu 'ala ma 'alaihi, seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maka di sini kita berusaha untuk membiasakan hal-hal yang baik. Jadi bisa jadi karena orang sudah terbiasa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Nah, mungkin dia tidak sadar lagi, sudah tidak lagi dia mampu berbicara, tetapi dalam keadaan dia tuh tidak sadar, mungkin bisa saja hatinya berzikir. Dan ini terjadi. Ada seorang anak penghafal Quran. Jadi dia kerjaannya adalah menghafal Quran. Nah, ketika dia koma, pingsan, dia itu tidak sadar, tetapi mulutnya tetap membaca Al-Quran. Jadi dia sudah terbaring di rumah sakit, tidak sadar, bahkan dia diopname, dia tidak dalam keadaan sadar, tapi mulutnya itu yang dibaca adalah Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa al-mar'u yamutu 'ala ma 'alaihi, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Terutama kebaikan yang kita ikhlas. Nah, jadi dituntut kita untuk ikhlas. Itu di antara daripada apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga terkait dengan hal ini, maka ada adab-adab yang diajarkan ketika kita sakit atau ketika ada yang sakit, maka ada adab-adabnya. Nah, karena salah satu pengantar meninggal itu kan sakit. Nah, maka di sini juga disebutkan bahwa ketika kita sakit dianjurkan untuk bersabar, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kalau orang sakit dan dia sabar, maka sakit itu menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Jadi kadang-kadang bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan kita sakit. Nah, jadi Allah ingin menegur kita, menyadarkan kita. Jadi bisa jadi dengan sakit kita itu adalah menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Makanya salah satu doa ketika kita mengunjungi orang sakit itu apa? La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa insyaallah setelah ini suci, bersih. Karena bisa jadi orang setelah sakit itu bersih dia dari dosa. Karena dengan sakitnya dan dia ikhlas dengan sakitnya,
berobat dia tapi tetap ikhlas, maka itu sebagai penggugur daripada dosa-dosa. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menziarahi atau mengunjungi orang yang sakit. Nah, salah satu daripada adab yang baik seorang muslim itu adalah mengunjungi saudaranya yang sakit. Nah, maka di sini disebutkan bahwa di antara pahala yang besar itu adalah mengunjungi orang yang sakit. Nah, dianjurkan juga untuk mendoakan. Qala Anas, jadi disebutkan bahwa seorang sahabat sakit dikunjungi, lalu kemudian berkata sahabat ini, ala urkik, maukah aku ruqyah? Nah, ini kalau biasa kan kita ruqyah. Nah, jadi sahabat bilang, ala urkik bi ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat bernama Thabit sakit, dikunjungi oleh Anas bin Malik. Lalu kemudian qala Thabit li Anas, ya Abu Hamzah istaqait. Qala Anas, afala urkik bi ruqyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Thabit, sahabat ini, wahai Anas, aku merasa sakit. Nah, jadi dikunjungi dan beliau mengatakan aku merasa sakit. Kata Anas, afala urkik bi ruqyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku jampi-jampi dengan jampi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ruqyah itu maksudnya kalau terjemah letternya itu ruqyah itu kayak ini, mantra-mantra sebenarnya. Nah, itu. Cuman ruqyah ini kan mantra-mantranya dari Al-Qur'an, jampi-jampinya. Maka kata beliau, qala bala, maka dijampilah, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Wahai Tuhan manusia yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, berikanlah dia kesembuhan yang tidak disinggahi lagi oleh sakit. Maka kemudian beliau juga berkata, waru ya Abu Sa'id qala bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa di antara doa menjampi itu adalah bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasidatin Allah yashfiq. Itu doa untuk menjampi orang. Jadi tidak harus peruqyah, kita semua bisa. Ini tinggal hafal baca doa Allahumma rabban nas azbil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik wa min kulli nafsin wa 'ainin hasidatin Allah yusfik. Itu doa-doa. Kalau terlalu panjang Allahumma rabban nas azbil ba's washfi anta syafi, itu udah cukup. Atau Allahumma shfi. Intinya doa-doa seperti itulah. Jadi dianjurkan untuk mendoakan orang yang sakit. Baik, kemudian juga kata beliau dianjurkan untuk idza dakhaltum al-marid fanaffisu lahu fil ajal fa innahu la yuruddu min qada'illahi syai'an wa innahu yatibu bi nafsil marid. Jadi dianjurkan juga untuk memberikan motivasi kepada orang yang sakit. Nah, ini sudah ketentuan Allah, bersabar mengampunkan dosa-dosa. Jangan dibuat sedih orang sakit. Jadi harus digembirakan. Nah, mungkin dibawakan makanan kesukaannya. Dia suka makan jengkol misalnya, bawakan jengkol. Tapi kalau sakit sebaiknya ya jangan jengkol lah. Mungkin sop tunjang misalnya, kan gitu. Nah, jadi menggembirakan orang yang sakit. Jangan masuk kepada orang sakit, wah ini kayaknya Allah ingin mengampunkan dosa-dosa bapak karena bapak ini terlalu banyak dosanya. Wah, itu enggak menyenangkan orang sakit, itu tambah stres dia nanti. Tapi kalau mengatakan insya Allah dengan sakit ini bersabar, dosa-dosa diampunkan, bersih, nanti itu tidak apa-apa gitu. Bapak ini terlalu banyak dosanya, jadi dikasih sakit biar dosanya diampunkan oleh Allah, itu tidak boleh. Apalagi misalnya, ini kalau sakit kayak gini ini kayaknya tinggal 3 hari lagi ajalnya ini enggak. Ini kawan saya dulu sakit kayak gini nih, seminggu dia setelah itu dia meninggal dia. Itu mending tidak usah tidak usah jenguk-jenguk orang sakit kalau kayak gitu tuh. Itu bukan hanya yang sakit tambah sakit, keluarga yang sakit pun jadi sakit juga gitu.
Jadi dianjurkan untuk menggembirakan atau menghibur orang yang sakit. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dianjurkan bahwa mengunjungi orang sakit itu walaupun beda agama sekalipun. Jadi ada tetangga beda agama, dianjurkan. Itu sebagai bentuk muamalah yang baik. Jadi tidak harus dia sebagai muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan ma yustahabbu halatul hidrat. Hal-hal yang dianjurkan ketika kita mendapatkan orang sekarat. Sudah mau meninggal seperti apa? Baik, karena waktu yang terbatas, barangkali ada tanya jawab atau diskusi barangkali atau pertanyaan mau disampaikan, dipersilahkan kalau ada. Ada? Ya, silakan. Boleh. Kalau kita kan keluar kota bisa menjamak sholat. Menjamak sholat itu katanya fasilitas dikasih Allah. Kalau yang diambil rugi kita kan. Yang kedua, apakah boleh diantara sholat yang digabung tadi berzikir? Ya, kalau kita perjalanan 80 km atau lebih, memang kita dapatkan rukhsah untuk menjamak sholat. Dan menjamak itu bahkan tidak hanya menjamak tapi juga mengqashar. Jadi menjamak dan mengqashar. Menjamak artinya menggabungkan, mengqashar menyingkat. Yang empat jadi dua. Kalau menjamak menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi dianjurkan ketika kita musafir lebih daripada 80 km. Nah, ketika kita masuk ke suatu daerah, kita tinggal di situ tidak lebih daripada 6 hari masuk dan hari keluar, maka selama di kampung itu dianjurkan juga untuk menjamak dan mengqashar. Nah, tapi kalau kita tinggal di kampung itu lebih daripada 6 hari atau pokoknya 7 hari lah di situ, misalnya hari ke-7 kita baru keluar, maka ketika kita masuk sudah gugur jamak dan qashar. Nah, mengambil jamak dan qashar ini dalam perjalanan itu lebih afdal daripada sholat biasa gitu. Jadi bagus. Nah, karena itu keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang tuh kalau tidak diambil rugi, sudah dikasih fasilitas nak diambil. Ya, artinya kalau misalnya, kecuali kalau misalnya berjamaah. Misalnya ini ada yang dari Jakarta, mungkin tinggal di rumah saudaranya sendiri sini kan, selama mungkin 3 hari. Nah, itu selama 3 hari di sini dia boleh menjamak dan mengqashar sholat, karena dia masih musafir. Nanti di hari ke-4 balik lagi kan. Nah, itu bagusnya dia menjamak dan mengqashar. Kecuali kalau dia kesini berjamaah, itu lebih afdal daripada menjamak dan mengqashar. Tetap berjamaah lebih afdal. Nah, gitu. Jadi kalau dia bisa berjamaah itu yang. Tapi kalau misalnya dia sholat sendiri, lebih bagus dia lagi menjamak dan mengqashar. Itu lebih afdal. Kemudian boleh nggak diselingi dengan zikir? Sebaiknya nggak usah. Kalau zikir singkat sebenarnya kayak astagfirullah itu boleh saja. Tapi sebaiknya nggak usah, karena jamak itu dianjurkan untuk berkesinambungan. Nah, paling dia diselingi dengan iqamah. Jadi sholat zuhur, habis itu mau sholat asar, iqamah saja gitu. Jadi dia diselingi dengan iqamah. Itu saja. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ini mana duluan boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke Bengkalis. Di berapa hari di Bengkalis? Ya, itu pokoknya setiap Bapak ke Bengkalis itu dapat sholat jamak dan qashar. Jadi sebelum berangkat ke Bengkalis, di rumah sudah boleh menjamak. Jadi misalnya berangkat jam 2, maka sholat di sini
atau di rumah misalnya sudah boleh menjamak antara zuhur dengan asar. Jadi nanti di jalan tidak perlu sholat asar lagi. Jadi jamak, tapi tidak boleh dikosor Pak. Kalau masih di Pekanbaru, kosor itu boleh kalau udah keluar nanti dari Pekanbaru, itu baru boleh kosor. Nah, jadi selama di Bengkalis itu Bapak boleh menjamak dan mengkosor karena cuma 3 hari. Nah, kecuali kalau misalnya Bapak selama di sana misalnya masuk hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau misalnya keluarnya Jumat atau lebih, maka itu tidak dapat jamak kosor di sana sampai langsung sempurna. Pas di jalan aja jamak kosornya. Nah, tapi kalau misalnya cuma 3 hari, misalnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ini kan cuma 4 hari. Itu selama di Bengkalis boleh menjamak kosor sampai pulang lagi. Nah, adapun masalah berjamaah, tetap afdol berjamaah. Berjamaah itu mau musafir mau tidak tetap afdol berjamaah gitu. Cuman ketika kita musafir itu lebih diringankan. Artinya boleh berjamaah, boleh tidak, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau bisa berjamaah, kapan saja berjamaah itu lebih afdol. Kapan saja gitu. Jadi walaupun kita musafir, hanya saja kalau Bapak misalnya musafir nih 3 hari di Bengkalis, itu kalau berjamaah maghrib misalnya nih, berjamaah sholat maghrib. Nah itu setelah sholat maghrib Bapak boleh sholat isya, jamak dengan isya, walaupun sebagai makmum. Setelah masuk isya tak perlu sholat lagi gitu. Jadi perjalanan saya itu kan pagi. Ke Bengkalis kan lebih kurang 3 jam, artinya tidak ada waktu sholat fardu. Betul. Sampai sana tetap. Masih perlu nggak saya jamak itu? Itu tadi Pak. Kalau tinggalnya di sana tidak lebih daripada 4 hari, tidak lebih daripada 4 hari, maka dapat jamak dan kosor. Tapi kalau lebih daripada 4 hari, 4 hari ini maksudnya betul-betul tinggalnya, tidak dihitung hari masuk dan hari keluarnya. Jadi kalau tidak lebih daripada 4 hari, maka selama di sana itu menjamak dan mengkosor. Tapi kalau Bapak lebih daripada 4 hari tinggalnya, maka sejak sampai tidak dapat jamak dan kosor. Orang musafir sholat Jumat sunat. Orang musafir. Tapi kalau dia sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Ya, orang musafir sholat Jumat sunnah, tidak wajib. Nah, tapi kalau dia sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Itu. Allah. Ya, saya. Jadi sholat jamaah ini kan ada batas berapa kilo perjalanan? 80 km minimal. Nah, Jadi kalau seperti tadi kata Ustaz, sudah sampai kita di tempat masih boleh kita menjamak kosong. jadi tergantung tempat itu. Tempat yang dituju itu berapa hari kita di situ. Kalau kurang dari 4 hari, maka boleh. Tapi kalau kita tinggal di situ lebih daripada 4 hari, sejak sampai tidak boleh jamak dan kosor. Sholat seperti biasa. Tapi kalau aku niat tinggal di tempat itu cuma 3 hari, maka selama 3 hari itu boleh menjamak dan mengkosor. Misalnya nih, ibu ke Dumai misalnya. Di Dumai karena pergi liburan hanya 3 hari misalnya. Itu selama di Dumai ibu dapat jamak dan kosor. Tapi kalau misalnya mau tinggal di sana selama 15 hari atau tinggal 7 hari misalnya di rumah anak, karena anak di Dumai misalnya, itu sejak masuk di Dumai tidak dapat. Karena tinggal lebih daripada 4 hari. Jadi jamak dan kosor itu berlaku di tempat yang kita tuju. Kalau kita niatkan tinggal di situ tidak lebih daripada 4 hari. Tapi kalau lebih 4 hari, maka tidak dapat. Sejak sampai dapatnya itu pas di jalan aja kalau dapat sholat. Tapi kalau sudah sampai tidak dapat lagi. Karena berniat untuk tinggal di situ selama lebih daripada 4 hari. Nah, jadi tergantung niatnya di tempat itu, tempat yang dituju. Gitu. Terkait dengan sholat jamak dan qasar. Baik, karena waktu sudah habis, terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.